Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ya, kita lanjutkan sekarang pembahasan masih di bab al-ma'ani ya. Di bab ma'ani di sini yaitu tentang al-ijaz, idnab dan musawah. Ya. Di sini saya nggak bacakan penjelasan ini ya, karena tujuannya untuk pemula ya dibikin video ini, maka sedikit di sini ada contoh ya, atau kita langsung ke maknanya dulu ya. Al-babu tsalits ya, bab ketiga, al-ijaz wal idnab wal musawah. Wa fihi arba'atu dawabit ya, di dalamnya ada 4 dawabit ya. Dawabit pertama yaitu al-ijaz, maknanya adalah huwa jam'u ma'anin katsiratin fi alfazin aqalla minha ma'al ibana wal ifsah ya. Jadi ijaz adalah mengumpulkan atau jam'u ma'ani, mengumpulkan makna yang banyak ya di fi alfaz aqalla, dengan lafaz yang lebih sedikit ya, minha ma'al ibana wal ifsah ya, bersama dengan ibanah ya, wal ifsah bersama dengan harus jelas gitu ya, atau mengumpulkan makna yang banyak tapi disampaikan dengan lafaz yang lebih sedikit dari maknanya ya. Jadi lafaznya lebih sedikit dari maknanya, ini adalah ijaz, atau kalau di dalam matematika lafaz kurang dari makna itu ya. Ya seperti itu, bersama ifsah ya, ifsah dan ibanah harus jelas juga, walaupun ringkas maknanya, lafaznya sedikit tapi harus jelas ya gitu ya. Jadi makna lebih besar dari lafaz maka disebut ijaz, atau lafaz lebih sedikit dari makna gitu. Di antara contohnya untuk ijaz adalah di sini ala lahul khalq wal amr ya, di situ maka ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan perintah ya. Milik Allah lah khalqu, penciptaan dan perintah. Di situ di sini ijaz ya. Jadi lafaznya sedikit ya, tapi maknanya luas tentunya ya. Di situ akan dijelaskan tentang khalqu itu apa saja, amr itu apa aja gitu kan. Walakum fil qisosi hayatun ya, di dalam kisos itu ada kehidupan. Nah, itu pasti penjelasan kisos panjang kan di buku fikih ya. Jadi di sini disampaikan dengan ijaz ya, lafaznya sedikit tapi mengandung makna yang sangat banyak. Wa fiha matashtahil anfus wa taladzul ayun ya, di situ kita lanjutkan saja ya. Ya, sedikit saja penjelasannya dari hadis, misalnya innamal a'malu binniyat ya. Lalu man amila amalan laisa alaiha amruna fahuwa raddun. Nah, di sini tentu amal apa aja gitu kan, penjelasannya tentu panjang ya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ya. Di sini juga penjelasannya pasti panjang gitu ya. Ini yang dimaksud dengan ijaz ya. Jadi lafaznya sedikit tapi maknanya atau penjelasannya itu banyak. Kapankah sebaiknya ijaz ya? Ijaz di sini tujuannya adalah untuk memudahkan hafalan ya. Ya misalnya innamal a'malu binniyat, kan ngapalinnya gampang ya hadis tersebut. Lalu terbatasnya waktu ya, waktunya misalnya lagi khutbah gitu kan, dengan durasi yang pendek, otomatis pakainya yang ijaz. Lalu mau menyamarkan sesuatu ya, misalnya hanya untuk penjelasan tersebut hanya untuk diketahui oleh sebagian orang saja, ataupun sebagian besar enggak gitu, enggak apa-apa, enggak paham juga gitu ya. Jadi itu namanya mau menyamarkan sesuatu, atau khawatir pendengar bosan ya.
Ya, jadi disampaikan dengan yang singkat ya, dengan kata-kata yang singkat biar pendengar nggak bosan. Ya, lalu berikutnya saya benar-benar persingkat ya di sini karena insya Allah materinya mudah, tapi yang penting nahwu benar-benar sudah menguasai ya, karena nanti di situ ada yang mahdhuf gitu ya, ada yang mahdhuf atau ditakdirkan kalimatnya ya. Ya, ad-dhabit tsani yaitu al-itnab ya, huwa ziyadatul lafzi 'alal ma'na li faidah. Ya, di sini itnab di sini artinya apa tadi? Ziyadatul lafzi 'alal ma'na li faidah ya, menambahkan lafaz dari makna ya untuk faidah ya. Ya, ini maksudnya berarti makna lebih sedikit dari lafaznya, atau lafaznya itu lebih banyak ya, namanya itnab, atau penjelasannya itu banyak ya, dijelaskan langsung gitu ya. Jadi ini yang disebut itnab ya, makna lebih sedikit dari lafaznya, atau lafaznya itu banyak ya. Contohnya di sini qala hiya asaya tawakkau 'alaiha. Ya, ini adalah tentang kisah apa yang di tanganmu hai Musa. Lalu Nabi Musa menjawab qala hiya asaya, ini tongkatku. Nah, terus dijelaskan oleh Nabi Musa atawakku 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra ya. Dijelaskan dengan detail oleh Nabi Musa, padahal kalau hanya sampai menjawab dengan hiya asaya, ini tongkatku ya Allah ya gitu ya, itu sudah titik, nggak apa-apa. Tapi Nabi Musa menjelaskan panjang lebar dengan atawaku ke belakang itu ya gitu, atawaku alaiya wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra ya. Jadi ini diitnab ya, dijelaskan dengan rinci. Atau qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba, ini adalah tentang apa? Tentang Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah ya, karena memang disyariatkan berdoa itu kita benar-benar curhat kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang itnab atau panjang gitu ya. Nah, jadi ini contoh dari itnab. Atau di sini wawailul lil musyrikin ya. Apa aja alladzina la ya'tun zakata wa hum bil akhirati hum kafirun ya. Di situ dijelaskan kecelakaan untuk orang musyrik. Lalu dijelaskan yaitu mereka yang la yu'tun zakah ya, tidak memberi zakat gitu. Jadi dijelaskan panjang lebar, itu namanya itnab. Kapankah sebaiknya itnab ya? Yaitu jika ingin memperjelas sesuatu ya, seperti tadi misalnya tongkatku gimana gitu ya Nabi Musa, atau curhatnya Nabi Zakaria kepada Allah ya, dijelaskan dengan detail ya. Ya, terus hendak menikmati obrolan ya, hendak menikmati obrolan, maka dengan itnab, atau mau menekankan sesuatu ya, jadi dijelaskan lebih rinci, otomatis untuk penekanan terhadap sesuatu tersebut. Lalu khawatir pendengar salah paham ya, ini pasti ya. Kalau kita menjelaskan lebih rinci, lebih detail, otomatis pendengar akan lebih paham gitu. Lalu berikutnya yaitu ad-dhabit tsalits, yaitu al-musawatu ya. Di situ musawah adalah hiya ta'diyah ma'nal murad bi ibaratin musawiyatin lahu ya. Jadi di situ artinya adalah ta'diyatul ma'nal murad ya, yaitu menyampaikan makna yang diinginkan bi ibaratin musawiyatin lahu ya, dengan ibarat yang, dengan ungkapan yang, atau dengan lafaz yang sama ya, antara makna dengan lafaznya itu sama gitu ya, nggak lebih besar atau nggak lebih kecil. Ini namanya musawah ya. Musawah itu sama gitu kan. Nah, di antara contoh musawah di sini adalah contohnya wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum ya.
Lalu berikutnya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Lalu wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlih. Ya, ini adalah contoh-contoh yang lafaz dan maknanya itu sama ya porsinya gitu. Lalu di sini ada ikhtilaf ya, ada ikhtilaf ulama tentang apakah musawah itu ada ya. Ada perselisihan seperti itu ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa untuk Imam As-Sakaki di situ menjelaskan ada musawah ya. Lalu Ibnu Athir di situ menjelaskan tidak ada musawah ya. Intinya kalau lafalnya itu lebih sedikit atau sama dengan maknanya, maka dia disebut ijaz ya. Lalu kalau lafalnya itu lebih banyak dari maknanya, maka itu namanya itnab. Berarti musawah masuk ke yang ijaz tadi gitu ya, masuk ke ijaz gitu. Lalu sedangkan Imam Qazwini di situ menyatakan adanya musawah ya, dan musawah itu terpuji ya. Lalu kenapa ya di sini mengapa sering hanya disebutkan dengan judul ijaz itnab ya, nih di halaman 18-nya ya. Ya, mengapa sering hanya disebutkan dengan judul ijaz dan itnab, musawah nggak disebutkan di kitab-kitab balaghah ya. Alasannya adalah tadi ya, alasan pertama yaitu karena adanya ikhtilaf ulama tersebut. Lalu yang kedua yaitu karena di Al-Quran itu susah untuk menemukan yang model musawah atau yang antara lafaz dengan maknanya sama, itu susah. Biasanya kita akan mudah menemukan yang contoh untuk ijaz ya, yang kalimatnya pendek. Lalu contoh untuk itnab lebih mudah ditemukan daripada kita harus mengukur ini apakah musawah gitu ya. Memang musawah itu agak susah ya, tentunya diukur oleh kita pun akan susah. Ya, itu alasan mengapa di kitab-kitab balaghah kadang tidak menyebutkan musawah ya, tapi hanya ijaz dan itnab saja. Lalu berikutnya adalah ad-dhabitur rabi', yaitu anwa'ul ijaz itsnan. Ya, ini macam ijaz itu ada dua, yaitu ijaz qisar atau qasrun ya. Bisa qasrun, bisa qisar. Kalau di kitab ini namanya qisar ya, karena ini mengambil dari kitab Binayah syarah dari Al-Bidayah fi Ulumil Balaghah ya. Nah, lalu nauk kedua adalah ijaz hadzf ya. Ijaz hadzf membuang ya. Ya, kita lihat di sini ijaz qasar di sini contohnya walakum fil qisasi hayatun. Ya. Ijaz qasar maknanya adalah ringkas tanpa ada pembuangan ya, itu namanya ijaz qasar ya. Ijaz qasar adalah lafaznya itu singkat, ijaz kan singkat ya, lafaznya itu ringkas atau singkat tanpa ada pembuangan ya, nggak ada yang dibuang atau nggak ada yang mahdzuf di kalimat tersebut ya. Walakum fil qisasi hayatun, lalu khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin ya. Di sini dijelaskan uti itu jawami al-kalim ya. Di situ berikutnya ya, jadi itu untuk contoh ijaz qasar ya, tanpa ada yang mahdzuf gitu kalimatnya. Nah, sekarang kalau ijaz hadzf itu ya dari kata hadzf tadi. Hadzf itu berarti kalimatnya ringkas karena ada kalimat yang dibuang atau mahdzuf atau ditakdirkan ya. Contohnya di sini fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Ya, ini ringkas ya ijaz, tapi sebenarnya di situ ada yang dibuang dari kata fa in kadzabuka. Maka jika mereka mendustakanmu gitu kan. Nah, itu tidak langsung sebenarnya ada yang mahdzuf di situ, baru faqad kudziba. Maka sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu. Ya, mahdzufnya itu misalnya di situ
maka kamu janganlah sedih gitu ya. Misalnya ke Rasul ini berarti ya, fa in kadzabuka, maka jika mereka mendusta kamu ya Rasul, maka bersabarlah ya, janganlah kamu sedih. Nah, baru maka sungguh gitu, faqad kudziba gitu ya. Jadi ada yang mahdzuf di situ. Yaitu makna dan contoh dari ijaz hadzf ya. Contoh lain di sini fasaqalahuma tsumma tawalla ila dzil ya, ini tentang perempuan yang ya lanjut aja ya, karena biar lebih singkat, satu contoh saja ya. Ya, contoh lain dari ijaz hadzf nggak usah ya, itu tinggal dibaca sendiri ya, saya kasih videonya ini, tinggal dibaca untuk yang sudah mahir bahasa Arab ya. Ini karena untuk pemula, jadi saya contohnya nggak dibaca semua ya, hanya sedikit. Nah, contoh di sini adalah yang ini contoh yang ini nih ya, contoh wasiqal ladzina kafaru ya, ini yang tadabburilah. Kita lihat contoh di sini ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat. Nah, ini adalah tentang Jahannam ya. Maka ketika digiring orang-orang kafir itu ke Jahannam ya, hatta idza ja'uha futihat ya. Nah, di situ futihat di situ adalah jawab dari idza ja'uha ya. Idza ja'uha jawabnya adalah futihat. Adapun kalau yang tentang orang beriman di situ nggak ada jawabnya ya. Di sini ayat 73-nya di situ wasiqal ladzina taqau, dan ketika orang mukmin itu dimasukkan gitu kan ke jannah, rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Nah, di sini wa futihat itu bukan jawab ya, bukan jawab dari idza ja'u ya. Nah, di situ berarti ada yang ditakdirkan atau ada yang dibuang di situ ya. Sebelum wafutihat itu ada yang dibuang. Ya, ada yang dibuang, yaitu pasti tentang di situ kan kalau orang kafir futihat langsung ya jawabnya. Tapi kalau di sini karena jannah itu kenikmatannya itu susah untuk diceritakan, saking nikmatnya, saking banyak nikmatnya ya. Jadi di situ jawabnya tidak dijelaskan di sini atau mahdzuf gitu ya. Lalu baru wafutihat gitu ya. Insyaallah bisa difahami lah ya. Jadi kalau tadi ijaz hadzuf itu ada kalimat yang mahdzuf atau yang ditakdirkan atau yang dibuang. Ya, karena maklum di situ misalnya tentang jannah tadi ya. Jannah itu kan maklum atau sudah diketahui nikmatnya itu tidak bisa, sampai kita nggak bisa menjelaskan saking banyaknya nikmatnya. Lalu di antara variasi itnab di sini ya, saya percepat aja karena insyaallah mudah ya. Di antara variasi itnab yaitu zikrul khos ba'dal am ya, yaitu menyebutkan yang khusus setelah sebelumnya umum ya. Lalu zikrul am ba'dal khos ya, kita lihat langsung contohnya ya. Zikrul khos ba'dal am, di sini contohnya mangkana duwalillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Nah, di sini kan barang siapa yang memusuhi Allah wa malaikatihi, di situ ada malaikat udah jamak ya. Malaikat di situ kan sudah jamak. Tapi di situ menyebutkan kembali
di kalimat selanjutnya warusulihi wa Jibril. Jibril kan sebenarnya masih kategori malaikat ya, tapi di sini dikhoskan ya setelah menyebutkan malaikat, lalu disebutkan khusus dengan yang menunjukkan pemuliaan untuk malaikat Jibril dan Mikail di situ ya, wa Jibril wa Mikala ya, padahal kan di situ nama untuk malaikat gitu ya. Ya, itu contoh untuk khos ba'dal atau hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta ya. Jagalah sholat gitu kan, dan sholat wusta. Sholat wusta di situ khos setelah mengucapkan yang yaitu sholawat. Ya, berarti namanya zikrul khos ba'dal gitu ya. Ya, karena memang sholat wusta di hadis itu disebutkan disuruh untuk lebih memperhatikan sholat wusta. Tafsirnya ada yang menyebut sholat asar, ada yang sholat subuh dan sholat lainnya ya. Tapi yang di situ yang tafsir yang ada hadisnya juga adalah sholat asar ya. Ya, jadi ke khos gitu ya, atau khos ba'dal Lalu berikutnya adalah zikrul ba'dal khos ya, di sini yaitu rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat. Setelah menyebutkan khusus yaitu rabbighfirli, ampunilah aku ya Allah dan orang tuaku dan orang-orang yang ke rumahku gitu kan, dengan beriman, walil mukminin, dan untuk orang beriman ya. Jadi mukmin kan mukminin dan mukminat tentu kan di situ. Setelah menyebutkan yang khos tadi, aku, orang tuaku, dan orang yang di rumahku gitu kan. Ya, insyaallah bisa dipahami ya. Atau wama utiya Musa wa Isa wan nabiyyu min rabbihim ya. Di situ Musa dan Isa disebutkan khusus, lalu baru yaitu wan nabiyyun ya. Nabi-nabi, padahal kan Nabi Musa dan Nabi Isa juga nabi gitu ya. Ya, lalu berikutnya al-idhah ba'dal ibham ya di situ, yaitu di sini idhah ba'dal ibham itu artinya samar ya. Jadi menjelaskan setelah yang ibham ya, mubham di situ atau samar ya. Amaddakum bima ta'lamun ya. Amaddakum bi an'ami wa banin. Nah, di situ kan Allah kan ya, di situ amaddakum bima ta'lamun ya, Allah akan beri kalian nikmat dengan apa-apa yang kalian ketahui ya. Amaddakum bi an'amin. Nah, di situ kan masih mubham ya. Nikmat apa gitu yang diketahui gitu kan. Nah, lalu dijelaskan di ayat 133-nya di situ yaitu amadakum bi an'am, dengan ternak ya, nikmat diberikan ternak, banin, anak-anak, itu summa ya, dan seterusnya di surat Syu'ara ya. Lalu waqadaina ilaihi dzalikal amra anna dabirul haula'i ya. Kita lanjut ke berikutnya adalah variasi itnab kan tadi merincikan atau mentafsil atau menjelaskan dengan memanjangkan kalimat ya, atau lafaz lebih besar dari makna gitu ya. Yaitu sekarang yaitu macam yang keempat ya kalau nggak salah ya, di situ takror ya, pengulangan. Contohnya di surat An-Naba ya, kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun ya, itu pengulangan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di surat Ar-Rahman ya. Lalu wailul yauma idzil lil mukadzibin di surat Mursalat diulang berkali-kali gitu ya. Jadi ini adalah macam itnab yang keempat. Lalu ada itnab yang bentuk i'tirad ya. I'tirad itu kalau di kitab Mulahos ya, Nahwu, itu ada jumlah i'tiradiyah
sisipan gitu ya. Wa yaj'aluna lillahil banati subhanah. Nah, subhanah di situ adalah di An-Nahl ayat 57 di situ wa yaj'aluna dan apa? Kamu menjadikan ya untuk Allah itu banat ya, anak-anak gitu ya, atau kamu menuduh Allah itu punya anak gitu kan. Subhanah, Maha suci Allah dengan apa yang kamu ucapkan gitu ya. Nah, subhanah di situ atau subhanallah di situ adalah namanya i'tirad, jumlah i'tiradiyah ya, kalimat sisipan di situ. Ya, padahal langsung ke walahum mayashtahun juga boleh gitu kan. Tanpa ada subhanah nggak masalah gitu. Cuman di situ diitnabkan di sini. Dijelaskan dengan detail atau dirinci atau lebih panjang kalimatnya. Atau yang berikutnya adalah ini latihan ya di sini. Latihan bunyal Islam ala khamsin. Lalu dijelaskan bunyal Islam ala khamsin kan berarti am ya. Am ke syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, ini bisa am ke khos ya, bisa yang macam zikrul khos ba'dal am ya, atau idah ba'dal ibham ya. Tapi Ustadz saya menjelaskan bahwa ayat ini bunyal Islam adalah menjelaskan tentang idah ba'dal ibham ya. Jadi mubham kan, apa aja sih Islam dibangun atas 5 perkara apa aja gitu. Nah, baru diidohkan ya, dijelaskan, yaitu syahadat, lalu sholat gitu dan sebagainya. Lalu fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, lanjut aja. Nah, kalau yang ini kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih ya. Ya, itu bisa dijawab sendiri ya. Itu bisa yang am ke khos berarti ini ya. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati fal imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati wa rajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ya wal mar'atu. Itu kan berarti khos ya, rajul, lalu mar'ah dijelaskan detail. Berarti am ba'dal khos ba'dal am ya di situ. Lalu alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa dhalla a'malahum walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Ya, di sini yang ayat 2 ya, di situ adalah di situ walladzina adalah mubtada, lalu khobarnya adalah kaffaru anhum sayyi'atihim. Nah, lalu di situ menunjukkan apa itnabnya? Itnabnya adalah di wahwal haqqu min rabbihim. Ya, itu adalah jumlah i'tiradiyah ya, sisipan di situ. Walaupun enggak ada wahwal haqqu min rabbihim enggak apa-apa sebenarnya. Tapi di situ diitnabkan atau dijelaskan lebih panjang. Ya, jadi kalau kalimat kan yang penting ada mubtada, khobar gitu kan. Sudah, tapi di sini ada sisipannya, yaitu wawal haqqu min rabbihim adalah jumlah i'tiradiyah. Lalu berikutnya fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Ya, di sini berarti tentang ya, untuk yang fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati adalah tentang am ba'dal khos ya, am ba'dal khos, karena di situ menyebutkan haji dulu itu kan, baru di situ tilka asyaratun kamilah ya. Ini adalah asyaratun kamilatun ya, otomatis menjadi am, berarti khos am ba'dal khos ya. Lalu berikutnya adalah minal mughraqin wa qila ya'rudu bala'i ya. Ini di sini adalah tentang kisah
Nabi Nuh ya. Ya di sini kita lewatin dulu ya. Ya, udah selesai ya. Jadi ini adalah penjelasan tentang ya, saya persingkat aja ya biar tidak banyak penjelasan, biar lebih ringkas. Yang penting paham materinya, yaitu ini adalah penjelasan tentang ijaz, itnab, musawah. Ijaz itu kalimat yang jawami'ul kalim gitu ya. Kalau itnab itu panjang kalimatnya. Lalu musawah itu antara lafaz dan makna itu sama ya. Kalau ijaz lafaz lebih kecil dari makna. Kalau itnab lafaz lebih besar dari makna gitu ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Insyaallah mudah, yang penting nahwunya kuat atau nahwunya mungkin dulu ya, karena di situ semuanya adalah pasti berhubungan dengan pembentukan kalimat ya. Seperti tadi misalnya ijaz yang hadzf ya, mahdhuf ya, itu harus paham sekali ya, atau tentang jawab syarat gitu mana ya. Itu adalah kalimat-kalimat yang dipelajari di nahwu yang harus sudah mungkin minimal kitab mulakhos ya. Kitab mulakhos kalau mungkin insyaallah bisa ya untuk ilmu balaghah ini dipelajari lebih mudah. Yaudah kita tutup, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.